Ya, udah masuk juga ke people resourcing-nya udah belum? Rekrutmen udah? Rek- Rekrutmen belum, Prof. Rekrutmen belum? Duduk yang ketiga rekrutmen belum ya? Oke Belum. lah kalau gitu saya masuk ke rekrutmen ya. Coba ya Anda harus siap ya. Jangan sampai Anda kehilangan ini waktu kita materi itu sangat banyak ya. Jadi Anda itu harus ready. Anda harus mikirin bahwa oh, kemarin kuliahnya apa. Ini saya udah ada nih nama-nama kalian, nama-nama Anda di sini nih. Capek saya nungguin Anda ngasih-ngasih ini di kelas-kelas lain juga ini. Akhirnya saya print-print aja semuanya. Jadi semuanya udah ada di saya. Jadi artinya apa? Dan ini nilai itu jalan terus. Ya, jadi saya akan nanya-nanya, ini udah ada per ini lagi, saya per sini aja nih, per nama-nama. Jadi Anda harus siap ya, jangan main-main kuliahnya. Karena kuliah ini sangat banyak ini materinya. Ini aja saya udah kuliah yang ketiga, baru masuk ke people resourcing itu adalah baru bab 2. Kayaknya udah deh, motivasi sama ini kan udah saya jelasin. Motivasi sama, kompetensi sama motivasi udah ya? Udah belum? Kalau minggu kemarin itu bahasnya tentang job desk sama job des- job Oh, description. kompetensi sama motivasi belum ya? Belum, Prof. Oke dah. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Jadi Anda harus siap ya minggu depan PPT dan words-nya di masing-masing kelompok ya. Nah sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya yaitu bab eh, people resourcing ini yang kan nantinya ini kan ke apa namanya itu bentar. Baik ya saya share screen ini. Bisa kelihatan? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Jadi ini saya ambil nah oke ya. Kemarin saya udah ini ya strategik, kompetensi motivasi juga belum ya. Aduh ini banyak banget ketinggalannya. Kalau 2 kali masuk ya kita ya. Baik kemarin udah ngomongin tentang strategik dan HRM ya. Kemudian di mana strategik itu memperhatikan lingkungan. Nah sekarang kita masuk ke job analysisnya juga udah kemarin ya job desk. Nah di dalam ini kita menentukan uraian kerja itu tentu kita memilih nih tenaga kerjanya yang bagus itu yang mana. Nah, tenaga kerja yang bagus itu adalah tenaga kerja yang kompeten dan yang mempunyai motivasi. Kenapa saya ambil motivasi sebagai contoh? Yaitu orang yang attitude-nya bagus ya. Jadi kebetulan salah satu attitude itu adalah motivasi. Ya. Nah, kompetensi itu orang yang kompeten itu apa? Ini ada beberapa teori ya. Orang kompeten itu orang yang mampu, orang yang mumpuni, orang yang mempunyai keahlian gitu ya. Itu kita sebut dengan ini apa namanya ini kompeten kompeten itu. Dan itu ada beberapa hal yang mempunyai perbedaan ya. Orang yang kompeten itu kalau menurut Maxent and Glinov itu orang yang mempunyai skill, ya, knowledge, ya, attitude, personality, konsep dan value. Orang yang seperti ini adalah orang yang kompeten. Jadi selain dia punya skill knowledge, attitude-nya juga baik, ya, personality-nya juga baik. Itu menurut Glinov, Maxent. Nah, kalau menurut Spencer beda lagi.
Ya, orang yang mempunyai yang kompeten itu adalah orang yang mempunyai achievement dan action. Jadi ada kecapaiannya itu ada. Dia orang yang tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, itu dibilang tidak kompeten. Kemudian apalagi helping human rights service ya. Orang yang saling menolong, impact dan influence dan manajerialnya juga ada, kognitifnya juga ada ya. Dan dia adalah personal effectiveness. Nah, kemudian jadi ada macam-macam ini pendapat ya. Nah, Iceberg mengatakan bahwa di dalam ini itu yang gemuk itu yang cognitive skill ini kurus ya biasa aja. Attitude juga udah mulai gemuk. Nah, yang bagus yang paling besar itu adalah ini dia. Ya, jadi adalah value, ya, kemudian self concept. Jadi lebih lebih banyaknya itu adalah yang berada di dalam ini. Jadi ini yang di luar skill. Kenapa ini di luar? Ini aspek model ya. Ini aspek model. Kenapa itu di luar? Karena ini bisa dipelajari. Sementara trait dan motif itu sulit untuk dipelajari. Oke. Nah, kemudian Zuel beda lagi. Ya, Zuel mengatakan bahwa kompetensi itu adalah dia punya task achievement dan dia mempunyai relation. Jadi teamwork ya. Orang nggak semua orang bisa teamwork. Ada orang yang dia pintar tapi dia nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ada personal attribute, ya, ada managerial dan leadership. Oke. Nah, menurut Armstrong, seseorang dikatakan kompeten itu adalah team orientation. Jadi dia bisa sama hampir sama dengan tadi ya, tapi dia berbeda-bedaannya ini aja. Karena jumlahnya berbeda ya, kemudian komposisinya juga berbeda. Orang yang pintar komunikasi, ya, people management, ya, jadi orang yang dia apa namanya ini bisa memanage diri ya, customer focus, result orientation dan problem solving dan seterusnya. Nah, jadi ini ya yang disebut dengan kompeten itu. Jadi kapan orang yang mana yang kita pilih yaitu orang yang kompeten. Itu yang dipilih oleh dalam satu organisasi. Oke, itu yang kompetensi. Nah, sekarang kita masuk dengan motivasi. Motivasi ini em, adalah suatu faktor yang ada dalam diri seseorang di mana akibat faktor itu orang akan bisa em, semangat untuk bekerja, ya. Yaitu akibat faktor itu yang mendorong dia untuk melakukan pekerjaan. Itu menjadi motivasi. Nah, teori motivasi ini ada banyak juga ini ya, berbeda-beda. Kalau kita lihat motivasi ini dia, pandangan motivasi itu ada model tradisional, hubungan manusiawi, dan hubungan model sumber daya manusia. Nah, kalau model tradisional itu lebih ke ini, mereka itu termotivasi karena uang. Jadi kalau maninya, kalau Anda kemarin pemilihan presiden Anda disogok dengan uang, berarti Anda masuk orang tradisional gitu. Kemudian hubungan manusia itu adalah orang akan termotivasi karena adanya ini, apa namanya ini, faktor psikis. Jadi orang akan termotivasi kalau seandainya dia itu diperhatikan, ya, kayak gitu ya. Kemudian dia itu diinikan apa namanya mau betul-betul mendapat apa ya psikisnya deh yang diperhatikan. Jadi ini kebanyakan nih Elton Mayo ya para pakar-pakar yang berhubungan dengan masalah kejiwaan. Nah kemudian ini punya kelemahan. Kalau uang aja nggak mungkin lah orang termotivasi. Atau kalau nggak jiwanya aja yang diperhatiin, uang nggak ada juga nggak mungkin. Sehingga muncullah model yang ketiga kita sebut dengan model sumber daya manusia. Kenapa orang termotivasi? Yaitu karena dua-duanya. Jadi masalah uang juga ada, perhatian juga ada. Nah ini kita sebut dengan model sumber daya manusia. Nah kemudian dari beberapa teori ini ya, kemukakan ada yang Maslow ya, kemudian McGregor, kemudian Hertzberg. Nah kita perhatikan di sini ya, Maslow ini nih, itu yang kita kenal dengan hierarki, teori kebutuhan. Jadi ada psychological, safety, apalagi sosial, esteem ya, atau kemudian self evaluation. Nah ini sebenarnya udah ada ini self actualisasi.
Udah ada nih. Mungkin bisa yang siapa yang bisa ya menjelaskan tentang Abraham Maslow ini? Ada yang bisa coba? Monggo silakan. Apa sih maksud dari teori Abraham Maslow? Ada Eh, yang bisa? saya izin jawab, Bu. Oke, silakan. Afan. Kalau dari segi Maslow ini berarti dia dari tingkatan kebutuhan manusianya, Bu. Ya, Secara psikologis berarti dari pertama dari psikologikal, di mana kebutuhan dasar manusia kayak misalkan kebutuhan primer atau mungkin kebutuhan kayak makanan, rumah, pakaian yang utama untuk kehidupan. Lalu ada terus safety ini dia lebih ke buat nge-secure sesuatu, Bu. Misalkan sesuatu yang ngamanin uh, dari manusianya itu kayak gitu, Bu. oke, Misalkan lanjut. dari pekerjaan atau mungkin dari uh, dari keuangan juga itu dari keamanan itu sendiri. Lalu ada sosial itu berarti dia mulai ke tingkatan selanjutnya di mana dia udah butuh dari pertemanan atau mungkin butuh lingkungan sekitarnya kayak gitu. Lalu ada dari yang namanya status ini dia uh, lebih uh, butuh sesuatu yang kayak misalkan uh, sesuatu pencapaian atau mungkin kekuasaan gitu, Bu. Butuh yang namanya validasi kayak gitu. Lalu ada yang namanya self Self actualism. self isolation, ini dia lebih ke achievement ya. Kalau misalkan ini dia lebih ke achievement atau mungkin suatu pencapaian yang dia mau akhirnya. Jadi urutan itu dari yang paling dasar itu dia yang sesuai kebutuhan sampai paling atas. Oke, oke. Maaf, Muhammad Arkan ini Anda kok nggak ada sih namanya di sini? Ada, Bu? Anda ini yang mana nih? Kelas Oh, kelas D, Bu. Sorry, Bu. Ini kelas angkatan 22, Bu. Oh iya, iya, oke, oke, oke. Betul, betul. Anda gabungan ya. Itu siapa yang Anda ininya? PJ-nya siapa? Fitri Alfiana, Bu. Fitri ya? Iya, Oh, Prof. jadi Anda ini kelas yang ini yang kelas pencar ya. Ini ketuanya Fitri. Oke. Jadi Anda sebenarnya sudah ada namanya di sini. Saya langsung aja ya nilainya di sini aja nih saya kasih. Nah ya oke baik. Jadi itu kalau seandainya Abraham Maslow itu tapi nggak mesti harus yang di bawah itu terpenuhi dulu ya. Jadi artinya dia bisa aja tergantung ke siapa. Makanya Anda kalau nanti bikin skripsi, ada siapa nih ininya eh apa namanya ini respondennya siapa? Kalau misalnya Anda ngomongin tentang respondennya adalah buruh misalnya kan, terus Anda ingin memotivasinya, itu nggak mungkin dong Anda menggunakan misalnya esteem atau self-evaluation ini. Pasti Anda juga yang pertama itu adalah kebutuhannya ini dulu nih, psychological ini, safety. Dan Safety. sosial mungkin juga enggak kali ya. Nah, jadi berarti yang didulukan adalah ini dulu nih. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian semuanya butuh kok misalnya. Iya, tapi presentasinya beda-beda. Juga. Misalnya kalau Anda sekarang apa nih? Anda ada nih semuanya Anda butuh, tapi nggak mungkin sedikit-sedikit. Anda jangan butuh penghargaan sebagai seorang siapa juga. Anda baru mahasiswa kan gitu. Jadi penghargaan itu juga disesuaikan. Kalau saya mungkin ya misalnya udah tingkatan ini ya guru besar itu kayaknya mungkin udah ya lebih ke ini udah kali ya paling ya estimnya lah penghargaan ya self actualizationnya mungkin tidak terlalu lah ya kenapa karena udah kalau secara ini sudah di puncak misalnya begitu jadi itu masuk Abraham Maslow baik itu ya jadi sekarang kita lihat ini menurut Abraham Maslow beda lagi nanti ini McGregor ngomong kayak gini orang X dengan orang Y itu berbeda cara memotivasinya siapa yang tahu bedanya X dan Y silakan orang X apa Y apa. Nggak tahu. Oke, jadi orang X dan Y itu kenapa bedanya apa? Ya itu tadi pimpinannya juga akan berbeda. Jadi leadernya itu juga akan berbeda. Jadi leadernya itu bisa jadi orang orang yang X itu orang yang suka dipaksa ya, maka dia sifatnya mungkin lebih ke otoriter. Nah, kalau orang Y mungkin nggak mau dia orang otoriter.
Orang itu dia akan lari dia. Kenapa? Kan orang ini adalah orang yang harusnya dipercaya. Ya, kenapa? Karena dia bekerja juga sesuai dengan dia nggak perlu dipaksa, dia sudah kesadarannya adalah bekerja. Nah, oleh karena itu di sini mereka membagi orang seperti itu. Jadi jangan dibilang pemimpin otoriter itu jelek ya. Kenapa? Karena orang X butuh yang seperti itu. Nah kalau ditanya ke orang ini ke manusia ini nggak ada yang X murni, nggak ada yang Y. Kadang-kadang X, kadang-kadang Y. Maka oleh karena itu sekarang kan dikatakan pemimpin yang bagus itu adalah situasional. Gitu. Nah beda lagi dengan Herzberg. Herzberg dia ngambil two factor theory. Ada orang yang dia termotivasi kalau dia satisfaction. Tapi ada juga dia kalau dissatisfaction. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi ini dia. Jadi ini menurut si Herzberg. Orang akan termotivasi kalau dia puas, tapi dia bisa jadi tidak termotivasi juga karena ketidakpuasannya. Jadi karena dia penasaran atau merupakan challenge bagi dia sehingga dia mencari. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ada lagi pendapat berikutnya yaitu teori pertumbuhan. Ya kalau tadi adalah teori kebutuhan ya, sekarang teori pertumbuhan. Teori kebutuhan menurut R.G. Alderford ini. Alderford ini adalah teori kebutuhan campuran ya. Tidak hanya kebutuhan keadaan, kebutuhan berhubungan ini ya. Jadi dia sudah maju. Kalau tadi tiga tadi itu adalah teori yang lebih sifatnya tradisional. Ini sudah mengarah kepada teori eh, setelah ya, setelah sudah ada kemajuan ya. Maka di sini dimunculkan adanya eh, kebutuhan pertumbuhan. Ya, ada growth needs. Ya, ini menurut Alderford. Nah, lanjut lagi kalau kita lihat perbedaan Maslow, Alderford, Herzberg, dan McClellan kelihatan seperti ini. Nah, McClellan ini juga teori setelah, bukan lagi teori early ya, dari teori yang lama, tapi ini sudah mulai yang baru. Dia mengatakan bahwa ada tiga nih. Nah, jadi di sini ada tiga. Ini dia si McClellan ngomong need for achievement. Jadi mereka itu termotivasi karena ada yang ingin dicapainya. Need for power yaitu karena dia ini pengen ada kekuatan. Ini kampanye-kampanye ini ya, um, pilkada ya, atau misalnya orang-orang yang punya haus kekuasaan itu need for power. Need of affiliation beda lagi, itu sama dengan sosial. Nah, jadi siapa orang yang kalau misalnya kita ngomongin juga dengan OB atau apa ya yang masih tenaga operasional, Anda mau motivasinya dengan need for achievement kayaknya kurang pas. Ya, itu lebih ke nggak mungkin kita menggunakan McClellan ini, tapi kita menggunakan mungkin Abraham Maslow, nah, gitu. Ya, jadi harus dibedain ya cara memotivasi seseorang. Jadi ini McClellan. Sehingga kalau kita lihat di sini perbedaannya kelihatannya Maslow, Rutherford, Herzberg, dan McClellan. Nah, kemudian banyak lagi teori-teori yang lainnya ya. Ada treatment theory, ada goal setting theory. Kalau goal setting theory ini dia termotivasi gara-gara adanya ini tujuannya apa gitu. Jadi dia bisa melihat. Jadi ini kalau ini teori keadilan. Ya. Kalau seseorang itu dia merasa eh, perlakuan atasannya terhadap mereka semua adil gitu ya, mereka jadi termotivasi. Ekspektasi teori ada harapan tentang ini. Jadi ada banyak ini ya mengenai teori motivasi ini nanti di kelompok nanti silakan ya diambil beda-bedanya masing-masing. Oke, ini teori motivasi udah. Sekarang kita masuk ke eh, ini aspek udah ya, ini udah ada nih. Nah ini reinforcement ini tadi ya, ini Skinner yang ngomong ini. Reinforcement ini ada positif, ada negatif, ada punishment. Jadi kapan seorang dia eh, termotivasi kalau dia diberikan reward, yaitu positif. Nah, tapi bisa jadi reward itu ada positif, ada negatif. Ya. Jadi kalau misalnya reward positif itu adalah orang yang bagus dikasih reward. Ya. Tapi ada juga Anda kalau seandainya kurang, misalnya
if you don't ya, meet your production quota. Jadi ada kuotanya. Kalau Anda mendapatkan kuota sekian, lebih dari itu Anda dikasih. Ya, kalau enggak ya tetap ada negatifnya. Kalau punishment ya itu udah jelas negatif semua itu. Ya, jadi itu yang ini ya. Jadi ada Herzberg ya. Kemudian ada lagi nih menurut Froome juga ada. Nanti Anda nggak usah terlalu banyak lah ya karena masih S1 nih. Ini kebetulan bahannya bahan S3 nih yang saya kasih ini. Nah kemudian ini ya. Ada pertanyaan di sini dulu sebelum saya masuk ke people resourcing. Ada? Anda hebat-hebat semua ini kenapa nggak mau nanya-nanya? Nggak ada yang mau. Dengar-dengar dulu aja. Ya, kalau gitu saya masuk ke yang berikutnya. People resourcing, jadi bisa 2 bab hari ini. Tadi kita sudah melihat adanya udah kita ambil nih siapa orang yang kita ambil yaitu orang yang apa namanya nih kompeten dan orang yang mempunyai motivasi ya bukan orang yang kita butuhkan itu adalah orang yang kompeten dan orang yang mempunyai motivasi. Nah kemudian bagaimana caranya kita menerima orang tersebut, bagaimana caranya kita mengambil orang tersebut. Nah ini kita lihat dari people resourcing. Nah, ini kita masuk ke bab people resourcing. Ya, people, udah bisa dilihat. Oke ya. People resourcing itu artinya adalah bagaimana kita merencanakan untuk penerimaan atau pengadaan daripada tenaga kerja. Aduh, sebentar ya nih, apa saya ada lebet ini. Sebentar dulu ya. Sebentar dulu, saya ambil dulu bahan saya.
Saya ini aja nih, apa, maaf nih baterainya. Ya, saya searching lagi. Jadi ini tadi kita udah bicarakan di dalam perencanaan kemarin. Ya udah kelihatan belum? Udah, Prof. Sudah Ya, terlihat, jadi Prof. adanya supply of demand tenaga kerja. Ya, jadi kapan orang melakukan rekrutmen, kapan dia melakukan direkrutmen, itu udah kita bicarakan pada job analysis kemarin. Kalau seandainya kerjaan lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang ada di sana, orang yang mengerjakannya, maka dilakukan rekrutmen. Tapi kalau pekerjaannya sedikit, maka kita lakukan direkrutmen. Nah, ini rekrutmen ini adalah merupakan salah satu yang kita sebut dengan people resourcing ya. Jadi people resourcing itu adalah bagaimana seseorang ini identifikasi. Ini kan dari peramalan ya. Kemudian ini people resourcing ya ini dari peramalan ya. Kemudian dia ini saya ini capaiannya adalah ini. Ya, misalnya dalam satu ini 1.000 unit misalnya. Nah, untuk yang 1.000 unit itu dia butuh berapa orang? Nah, ini nih. Jadi dia melakukan permintaan terhadap SDM yang masih kurang. Kalau seandainya jembatan pekerjaannya lebih banyak. Ya, kemudian tawaran kandidat, ini ada lagi orang yang nawarin. Jadi antara demand dan supply ya bertemu. Nah, kemudian nanti dari situ harus dilakukan identifikasi. Identifikasi itu dari mana datangnya? Kemarin ada saya bicarakan kan, yaitu dari uraian kerjanya. Uraian kerjanya itu seperti apa? Kalau pekerjaannya A, berarti dia butuh orang yang harus bisa mengerjakan A. Maka diidentifikasi. Ya, kemudian targetnya apa, rencananya apa. Nah, ini kalau seandainya ini eh, sudah kebalikannya ya, maka dibutuhkan perampingan. Nah, perampingan ini seperti apa? Apa dampaknya dengan adanya perampingan? Misalnya eh, pekerjaan malah tidak bisa dikerjakan oleh yang SDM yang ada. Ya, ada lagi program pensiun kan kalau seandainya kita misalnya punya 50 orang tenaga kerja yang kita harus antisipasi kalau yang pensiun berarti kita harus punya gantinya. Nah, merekrut juga harus dilihat kita mau outsourcing kah, ya kita ini ahli daya ya, atau kita mau sementara kah, ya. Nah, ini harus dievaluasi mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Kenapa? Karena kan kita ini akan berhubungan dengan gaji ya dan akan berhubungan dengan jam kerja. Jadi kalau misalnya orang yang sedikit kerjaan banyak bisa jadi overload ya jam kerjanya juga terlalu tinggi itu juga nggak bagus. Jadi semuanya harus diperhatikan. Nah kemudian posisi juga mempengaruhi ya pada posisi mana pekerjaan itu yang kosong itu di posisi yang mana. Jadi analisis pekerjaan itu menyangkut tentang posisi ini. Jadi posisi A kah, posisi B kah ya. Kenapa? Karena ini nanti mencari kandidat yang sesuai dengan ini. Ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke metodenya. Ya, hubungi kandidat, memilih kandidat ya. Ini sudah masuk ke sistem rekrutmen. Oke, kita lihat lagi apa itu rekrutmen itu nih ya. Nah, rekrutmen itu adalah proses nih eh, yang apa of locating ini adalah dia di lokasi mana itu memang harus jelas ya. Jadi lokalisasinya, posisinya, positioning ya istilahnya ya. Positioning atau kalau seandainya di dalam MSDM atau organisasi dikenal dengan staffing ya. Jadi staffing itu di mana itu harus jelas dulu. Jadi misalnya kalau istilah kerennya itu ya ke staffing. Kalau misalnya dia kan cuma bikin meja doang, oke lah, itu namanya posisi misalnya juga boleh. Nah kemudian diidentifikasi ya. Jadi itu yang rekrutmen itu, locating, identifying, and extracting dan capability ini juga harus ada di sini. Kita sudah tahu capable aplikannya, calon-calon yang capable itu seperti apa di dalam organisasi. Nah, proses-proses ini kita sebut dengan rekrutmen.
Nah, kalau seandainya di rekrutmen, reducing, yaitu mengurangi kelebihan. Nah, tapi ini juga harus ada ininya ya, harus ada caranya. Kita nggak bisa mengurangi begitu saja, apalagi kalau ASN, nggak ada aturannya. Kalau misalnya di swasta, misalnya pesangon, nah ini tidak. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan e-recruiting atau gimana, atau tradisional. Tapi sekarang memang sudah harus open ya. Jadi harus menggunakan website dan online, itu harus ada. Apalagi dipikirkan dalam rekrutmen, itu ini. Apakah dia datangnya dari eksternal atau internal? Jadi kita juga harus melihat eksternal apa itu ini pengadaan nih proses recruiting segala interviewing ini semuanya penarikan ini ya. Ini datangnya dari luar, ya bisa jadi dari dalam. Nah kalau dari luar berarti apa efeknya? Tenaga kerja kita bertambah, ya kan dari 10 menjadi 15 misalnya. Nah kemudian kita lihat juga ya, 15 itu kemampuan keuangannya ada enggak, kontribusinya gimana. Kalau seandainya kita bilang human capital itu adalah capital, kita kan menanamkan investasi 5 orang yang nggak apa-apa lah kita terima atau nanti hasil akhirnya nanti juga akan lebih banyak misalnya itu nggak masalah. Nah itu dihitung. Ini 5 orang kalau seandainya kita terima di awalnya 5 orang costnya adalah 500 juta misalnya. Tapi penerimaan kita jadi 600 juta lebih lebih daripada ongkos. Nah itu oke oke aja go. Nah dari mana aja eksternal itu ini dia bisa dari lembaga pendidikan. Bisa dari ini juga boleh lah teman, anggota keluarga, karyawan ya. Lamaran-lamaran terdahulu yang belum belum bisa kita akomodir ya. Bisa juga jadi agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain ya, apa aja. Tapi yang penting adalah kita tahu ya bagaimana orang yang kita terima dan kemudian nanti tentu outsourcing juga bisa ya. eh, Diseleksi dulu. Jadi yang jelas identifikasi ini harus jelas ini. Locatingnya di mana, identifyingnya gimana, di bagaimana. Nah, kemudian internal juga bisa. Nah, internal istilah tentu promosi ya, atau rotasi. Nah, kemudian pengkayaan karyawan itu bisa juga. Ya, orang-orang pensiun diambil lagi. Karyawan kontrak, nah, ini juga beda. Jadi ini semuanya harus dianalisis. Analisisnya itu untuk apa? Yaitu untuk melihat mana yang efisien. Mana yang efektif? Apakah rekrutmen internal atau eksternal atau internal? Jadi ini cara-caranya ya. Sumbernya tadi, ya, bagaimana modelnya? Ya, modelnya itu macam-macam ini cara menentukannya. Dan ini ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kalau sumbernya itu berasal kita melakukannya dengan menggunakan internet, nah ini banyak banget itu orang yang akan naik nanti. Ya. Tapi kekurangannya itu tadi, saking banyaknya, kita agak susah juga menentukan mana yang qualified dan unqualified. Ya. Jadi ini kenapa banyak. Tapi ini kita bisa mengambil semua. Jadi semakin banyak orang ya untuk melakukan itu seleksi, maka biayanya akan semakin besar. Ya. Makanya kita harus melakukan beberapa tingkat. Ya. Untuk psikotes saja itu udah banyak sekali itu biayanya. Kemudian ini kita harus mengetahui ya employer referral itu adalah bagaimana cara kita mengambil employee itu ya. Knowledge about the organization itu ada beberapa cara ya. Misalnya kita mengatakan kandidat yang mana yang akan kita lihat itu kembali lagi tadi sebenarnya ke yang tadi itu. Kalau di ini keuntungannya bisa ya dilakukan diambil. Tapi kerugiannya bisa menambah keragaman. Jadi semakin banyak semakin beragamnya sehingga kita tidak tahu nih bagaimana nih yang mana. Ya sebenarnya keragaman itu perlu ya. Bisa dia take and give terhadap pekerjaan itu. Tapi kalau seandainya campurannya itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan, nah itu akan membuat ketelitian harus lebih ya, tingkat ketelitian kita memilihnya harus lebih baik. Atau kita menggunakan company website bisa juga ya. Atau kalau enggak kita menggunakan college recording, professional recording dan banyak ya, banyak cara-caranya. Nanti Anda bisa mengembangkan.
Ini kalau agen tenaga kerja gimana? Ya, ini kalau misalnya menggunakan apa namanya internet seperti apa? Nah, jadi banyak cara untuk menentukan ini. Atau dengan cara sederhana aja menggunakan iklan misalnya. Ya, iklan di koran, di surat di ini, di majalah atau apapun ya. Atau dari mulut ke mulut, nah, itu bisa juga. Nah, kemudian the recruitment. The recruitment itu beda-beda. Jadi ada the recruitment itu nggak bisa juga ya langsung-langsung seperti itu. Misalnya kayak pemecatan ini. Pemecatan itu sebelumnya ada beberapa langkah dulu. Biasanya dia pengurangan jam kerja dulu itu. Kurangi jam kerjanya atau misalnya kalau di sepak bola kan lampu apa namanya kartu kuning dulu ya, kartu kuning, kartu merah ya. Nah, itu tuh seperti itu juga dengan tenaga kerja. Dikasih peringatan dulu ya, kalau masih bandel juga ini itu baru pengurangan jam kerja atau ditransfer dimutasi ke tempat yang jelek misalnya. Nah, baru pemecatan atau PHK ya. Nah, kemudian bisa juga dengan pensiun dini. Atau berbagi tugas dulu deh. Ini kayaknya kita udah nggak keras lagi yang dia. Maka kita bagi dia di yang tadinya sendiri sekarang berdua misalnya. Itu disebut dengan berbagi tugas. Jadi rekrutmen itu tadi ya. Nah, kemudian proses rekrutmen ini tadi juga saya sudah katakan bahwa pedoman daripada proses rekrutmen itu ada dia ini. Ada job spec, ya, kemudian sumbernya siapa, ini harus jelas. Job spec berarti kita berpedoman ke job analysis dan job spesifikasi tadi. Siapa sih yang mau diambil? S1 kah? D3 kah? S1-nya di bidang apakah? Nah, ini nih job spec. Ya, bentuknya seperti apa? Ya, perlu nggak bentuk fisik? Perlu nggak tes kesehatan? Nah, ini job spec. Jadi semua yang ada di dalam tubuh manusia itu atau yang akan diambil itu harus ada ininya, identifikasinya. Kemudian sumbernya dari mana? Ya. Nah, ini seleksinya. Bagaimana cara menseleksinya? Ya, jadi nanti screeningnya itu apa? Ya, apakah dia hanya kita menggunakan tes tertulis saja kah? Ya, atau perlu face to face? Apakah perlu wawancara? Ya, jadi ini. Nah, kemudian nanti suksesnya, apakah dia suksesnya seperti apa, di mana nih? Tingkatannya tingkatan berapa? Apakah 5 tingkat atau 6 tingkat ya, atau 3 tingkat saja? Kemudian nanti ada interview, ya, kemudian aksesnya seperti apa, referensi. Nah, ini perlu nggak kita kasih ambil ini? Rekomendasi atau referensi, misalnya di sebelumnya itu kerja di mana, nah, itu perlu nggak? Ada verifikasi di sini, ya, ada shortlist dan selektif. Nah, ini nih yang kita ambil select itu hasilnya gimana? Nah, setelah hasilnya itu, misalnya hasilnya ini nih masih dilakukan oleh petugas rekrutmen. Nah, kemudian si usernya perlu terlibat enggak? Siapa yang pakai? Siapa yang menggunakan? Udah ada seleksi pak jauh-jauh, ternyata nanti si usernya nggak mau. Nah, itu nggak bisa juga. Ya, jadi ini ada beberapa tahap ya dalam melakukan rekrutmen. Oke. Nah, ini manpower forecast. Ini itu kan kemarin sudah di dalam ini udah saya jelaskan itu sumbernya udah. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke seleksi. Ini semuanya saya jelasin ya. Nanti kalau mau nanya nanya nanti ya akhir aja. Setelah melakukan rekrutmen, kita lakukan seleksi. Nah, seleksi ini tentu kita lihat juga tadi ya job spec-nya itu apa. Kalau dia untuk pilot misalnya, berarti seleksinya juga untuk sesuai dengan bagaimana kita mendapatkan seorang pilot yang baik. Dan diseleksi apa? Yaitu bentuknya, fisiknya, fisik ini artinya kekuatannya ya. Kemudian dia bisa nggak apa performanya juga harus baik, bahasan juga harus bagus ya kalau namanya pilot. Kemudian keahliannya dia membawa pesawat juga harus bagus misalnya. Nah, itu disebut dengan proses seleksi. Nah, kemudian ini apakah dia ini 5 tingkat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 tingkat. Ya, kalau 6 tingkat ini aplikasi dulu. Nah, aplikasi form ini seperti Anda ya, Anda kalau bekerja ini biasanya itu adalah pertama
ini dulu tuh, oh, administrasi misalnya. Nah, IPK itu di pertama itu. Berapa IPK Anda? Ya 6. Persyaratannya berapa? Lewat dari 3,5 misalnya. Nah, berarti Anda itu 3,5 ke atas itu baru administrasi doang. Ya, jadi belum masuk yang lain-lain itu. Jadi kalau Anda bermain-main dalam perkuliahan ini, nggak bakalan Anda bisa. Ya, kalau dosen itu 3,5, 3/25, masa 3,5 itu, Bu Steni tanya tuh. Nah, jadi itu makanya Anda jangan menangis di akhir. Jangan Anda cari kalau memang mau ke sana. Nah, kemudian baru nanti tes tertulis tuh, tes tertulis. Ya. Nah, kemudian nanti performance-nya seperti apa? Ini kalau perlu simulasi ya, ini kan di, di, diperlihatkan juga. Jadi misalnya Anda kerja nih setelah S1 biasanya. Nah, Anda juga akan dibuat satu kasus, misalnya Anda dosen manajemen. Kasus misalnya, terus Anda nanti bisa nggak Anda menyelesaikan masalah itu. Ya. Atau masalah yang ada di dalam kasus. Nah, bisa juga interview. Jadi interview ini banyak ini. Sebenarnya kalau tes itu juga mana psikotes, itu macam-macam lagi itu personality test, interest test, ya. Ada lagi kalau IQ test. Tapi IQ ya itu beda-beda sekarang ya. Ya, banyak betul itu jenis-jenisnya. Nah, interview juga face to face ya. Jadi banyak kadang-kadang interview ini di awal, kadang-kadang di akhir. Ada interview pendahuluan, ada yang di akhir. Nah, itu step-step yang ini nih backgroundnya juga dilihat tuh. Nah, ini baru buta warna kah, ya. Atau kemampuan fisik Anda seperti apa. Nah, ini setiap langkah ini dia punya ini nih. Reject, reject, reject. Ya. Apakah reject ataukah accept ya. Kalau reject berarti ini masuk, Anda di reject ini nggak bisa lagi ke sini. Kalau masih bisa, ini langsung ini bisa. Nah, ini nih ada intelijensi, ada attitude, ada ability, ya, ada interest. Ya. Ini model-model tes itu. Semuanya dilihatin. Emotional question itu juga perlu. Nah, jadi jangan sampai mereka itu nanti apa namanya kerjasamanya juga nggak bagus misalnya. Nah, temperamentalnya juga dilihat itu. Nah, yang dinilai oleh organisasi adalah ini. Organisasi itu juga punya PR. Nggak mau juga dia salah. Jangan maunya ini. Orang yang sukses itu seharusnya di-accept. Kalau enggak, ya itu dia akan reject. Namanya error. Kalau dia reject orang yang successful, orang yang pintar, orang yang bagus, ya di reject sama dia, maka dikatakan reject error. Jadi ini dia nggak mau juga sebenarnya, maka harus teliti dalam memilih itu. Ya, jadi nggak semua, karena kalau mau sekarang itu ya, ini organisasi itu kalau salah-salah memilih orang itu biaya, itu cost. Oleh karena itu dia pengen orang yang terbaik. Kan banyak pengangguran terima aja, ya nggak bisa. Makanya oleh karena itu kompetensi tadi diperlukan. Kalau orang-orang yang salah-salah diterima tuh bayarnya mahal itu, nyesel. Nah, jadi oleh karena itu makanya memilih orang itu harus memilih yang terbaik ya. Sama aja dengan nanti Anda kalau milih pacar, pacar yang mana yang terbaik ya itu tuh. Apalagi kalau suami, kalau salah-salah milih parah. Sama dengan organisasi sekarang juga memikirkan itu. Dia pengen orang yang dipilih itu adalah orang yang terbaik. Karena itu yang memberikan kontribusi capaian organisasinya. Nah, kalau seandainya orang yang unsuccessful, orang yang nggak pintar, yang pokoknya yang nggak capable, nggak kompeten itu diterima, maka dia accept error namanya. Ini cost lagi di sini. Yang bagusnya adalah correct decision. Nah, ini dia. Yang successful itu diterima, yang unsuccessful itu tidak diterima, reject. Nah, untuk mendapatkan inilah dibutuhkan ini dia. Ya, dibutuhkan seleksi-seleksi ini. Agar jangan sampai rejectnya itu reject yang orang yang pintar malah di reject, orang yang nggak capable, orang yang nggak kompetent malah diterima. Dia untuk mengetahui itu tidak bisa sembarangan. Banyak orang sekarang itu di depan bagus, di belakangnya alam-alam itu misalnya ya. Nah, maka oleh karena itu diperlukan ya, untuk hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena jangka panjang kan.
Ada juga sih orang yang dia tidak puas dengan perusahaan, dia resign. Tapi kalau kalau bisa kan dia pengennya jangka panjang. Nah, jadi ini seleksi surat lamaran, ya, belangko lamaran, pemeriksaan lamaran, wawancara pendahuluan, tes tertulis. Nah, ini 8 nih, 8 tingkat ini. Ya, sampai penerimaan karyawan. Nah, kalau enggak ya ditolak ini. Kalau yang merah-merah ini ya diterima. Nah, tujuan seleksi ini dia memastikan perusahaan memiliki karyawan yang baik, yang tepat, ya, yang memastikan keuntungan investasi, nah human capital nih. Investasi dalam perusahaan itu ya supaya jangan sampai merugi dia, memperlakukan perlamaan secara adil. Tapi sekarang ya, kalau dalam sekarang itu kan banyak politik-politiknya ya. Banyak ini juga, banyak pesanan-pesanan ordal istilahnya. Itu kan nggak boleh seharusnya. Makanya orang kalau perusahaan profesional nggak mau dia. Oke, nah ini lebih banyak lagi ini tes bakat, tes kemampuan, pengetahuan, ya tes ini bisa nanti Anda lihat. Nah kemudian setelah itu ini tes ya. Nah tes ini juga ada ukurannya ya, jadi nggak main-main ini aja yang saya bilang tadi ya, spek apa yang diterima itulah yang dipakai untuk tes. Ya, jadi tidak sembarangan. Kenapa? Karena takutnya tidak. Ini wawancara terbagi dua, ada wawancara tertulis, ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah ini kayak gini nih, melalui telepon juga bisa. Jadi banyak inovasi orang yang menerima kerja sekarang ya. Nah selesai dia diterima, misalnya rekrutmen tes, kemudian orientation. Orientation itu artinya kayak magang itu. Udah diterima, dia disuruh kerja di sana. Nah kemudian mereka di orientasi ini juga dites ini di akhirnya. Cuman orientasi ini dia sudah mulai kerja, sudah mulai implementasi. Jadi tidak hanya teori-teori, tidak hanya tes-tes lagi aja, tapi dia sudah langsung melaksanakan kerjaan. Misalnya apa namanya itu yang kerja di supermarket di mall itu kan, kalau kita lihat dia itu kan apa, oke lah lulus ya dengan fisiknya juga bagus. Tapi pada saat dicoba, ternyata mereka kan nggak ada kursi. Coba lihat. Ya. Orang-orang yang melayani di apa namanya di toko-toko, bukan di tempat-tempat itu spot-spot tertentu itu mereka harus berdiri berapa jam coba, 5 jam atau berapa jam itu. Nah kuat nggak mereka berdirinya itu orientation itu. Dan lagi orang yang masuk kerjanya jam sekian keluar jam sekian, kuat nggak dia itu orientation. Dia diperintah ya kan harus ngerjain ini harus ngerjain, aduh ini saya mau ngerjain ini aja nggak bisa, alatnya dia nggak tahu misalnya. Nah, di situ nanti ada orientationnya. Oke, nah kita masuk ke, saya rasa mungkin itu dulu ya, training sama training besok kuliah yang keempat, kemudian kinerja, satu lagi apa lagi ya, training, habis training, kemudian kinerja ya, 7 kali. Tapi saya kan kuliahnya 5 ya, 5 kali masuk. 5 kali masuk saya training satu, kemudian performance management yang terakhir, habis itu Anda lagi yang apa namanya nih, presentasi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Permisi Ibu, izin Ya, bertanya Prof. silakan. Nah, Izin bertanya Prof. ya. Tadi Prof Dewi sempat menyinggung seperti titipan orang dalam itu kan Bu yang menyalahi etika. Misalnya Bu, jika ada seseorang yang Hmm. anggapannya bisa dibilang dia juga dititip, tetapi secara kualifikasi itu dia bisa termasuk tergolong cocok dengan kebutuhan yang ada. Apakah itu termasuk eh, penyalahan etik atau gimana Bu? Kalau misalnya orang titipan itu sesuai dengan apa yang dicari oleh perusahaannya gitu Bu. Terima Oke. kasih. Jadi em, di dalam kompetensi itu ya, ini ada orang sama-sama kompeten nih, A sama B kompeten. Itu kan kita nilai kompetensi itu kan knowledge, skill, dan attitude. Nah, attitude itu nggak bisa emang kita ngelihatnya dalam jangka waktu yang pendek. Ya, attitude itu kita emang harus ngelihat backgroundnya, ngelihat masa
masa lalunya, masa sekarangnya. Kenapa? Karena attitude itu kan proses ya. Jadi proses itu emang kita sering ketipu itu. Jadi oleh karena itu makanya kalau misalnya skillnya, knowledge-nya sama nih. Lebih baik yang diambil adalah orang yang emang dekat, orang yang emang kita ketahui. Itu oke. Ya, tapi kalau kompetensi sama ya, saya tidak merekomendir orang yang kompetensi tidak sama, atau ujung-ujung dia langsung aja jadi ketua, ya langsung itu enggak, ya itu jangan. Ya, itu Amar. Baik, Jadi terima jangan kasih Prof. ya. Jadi orang dalam itu ordal itu hanya untuk merekrut. Jadi gini, orang yang ini ya, orang rekrutmen itu kita juga si organisasi itu kadang-kadang nggak ngelakuin tes pun dia kalau cocok dia sama orang itu malah dikejar sama orang itu. Itu yang kita sebut dengan pembajakan tenaga kerja. Banyak itu terjadi. Orang sekarang sudah malas menerima fresh graduate. Mendingan orang-orang yang diambil, orang-orang yang udah pengalaman, dia tahu nih cara kerjanya, dia udah tahu kita ini gimana jujurnya, gimana apapun. Mendingan seperti itu, dia nggak perlu ngelatih orang gitu loh. Dia kenal, tapi profesional ya. Makanya orang-orang kayak BI itu dia ngambil bank-bank, orang yang kerja ke bankir-bankir yang kerja di bank konvensional. Karena dia udah tahu ya gimana ini, gimana ini kapabilitasnya. Nah, jadi boleh. Ya, yang nggak boleh itu adalah ini ada orang yang bagus nih. Terus ini karena keluarga, karena ini, karena itu. Nah itu kita terima. Aduh, sayang banget. Ya. Nanti di pertengahan jalan dia attitude-nya ya kemauan nggak ada. Namanya orang kalau males ya kalau misalnya dia nggak dari dirinya sendiri dia kan berarti nanti akibatnya manja lah ya. Apalagi nggak ada kemauan lah, mentalnya rendah gitu ya. Oke, ada lagi? Bicara masalah ruang lingkup, apa-apa aja sih yang ada di dalam sumber daya manusia itu yang kita pelajari. Kan gitu. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, ini udah dua bab ya. Sama apa namanya itu kom- kompetensi dan motivasi. Ya kita ngomongin kompetensi motivasi ini orangnya yang mana sih yang mau kritis, yang mana. Nah itu yang kita sebut dengan kompetensi dan capable. Nah, kompetensi di perusahaan A belum kompeten di perusahaan A belum tentu dia kompeten di perusahaan B ya. Kompeten di kerjaan A belum tentu dia kompeten di kerjaan B. Makanya oleh karena itu jangan digeneralisir semua perusahaan. Jadi jangan main ambil pokoknya satu deh, satu IPK-nya pokoknya tiga, enggak bisa kayak gitu. Orang kerjanya apa juga harus jelas. Makanya perusahaan-perusahaan itu sekarang nih ada nih saya kemarin ke Makassar ada perusahaan kereta api ya. Perusahaan itu membuat rel, kereta dan seterusnya. Itu nggak mau dia misalnya Anda mungkin mau 4 IPK Anda nggak bakal mau dia terima. Yang diterimanya adalah perguruan tinggi vokasi yang bergerak dalam bidang perkereta apian. Kenapa? Karena dia memang udah kerjanya adalah untuk membuat kereta. Nah, jadi oleh karena itu di situ dulu dimulai ya. Jadi ini spek yang mana nih yang dibutuhkan gitu loh. Nah, nanti yang metode seleksi itu ya kan tadi kan saya bilang metode seleksi itu dicocokin dengan spek tadi. Kalau misalnya kereta ya
perlu nggak ya tiga, tiga nilainya misalnya 4 manajemennya nggak ada manajemen ngapain manajemen dihitung di sana. Apalagi yang diperlukan di situ ya misalnya ya bagaimana ilmu kepekerjaapiannya. Ya, jadi ini hal-hal yang emang harus dibuat dalam perencanaan SDM. Ya. Jadi kompetensi dan kapabilitasnya itu tidak sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah udah tahu nih kayak gitu, berarti dia lakukan rekrutmen untuk yang seperti itu. Nah bagaimana? Ya seleksinya adalah sesuai juga dengan itu. Jadi sederhana ya SDM ini asal Anda tahu filosofinya. Nah kemudian Anda detailnya Anda lain tentukan nanti. Ya, apa-apa lagi yang Anda harus ketahui. Ya, habis ini kita masuk ke training. Udah di orientasi tadi kan, rekrutmen, seleksi, masuk nih. Udah orientasi dia. Nah, di orientasi itu nanti ada kelihatan ini eh, gap. Nah, ini yang kita training. Itu yang nanti minggu depan yang kita jelaskan dari training. Oke, udah nggak ada lagi? Prof, mau bertanya, Prof. Ya, silakan. Tanya, Kak. Sebelumnya kelas bisnis digital B udah saya kumpulin, Prof. Data siswanya di meja Prof pada hari Rabu. Ya, udah ada ya. Oh ya. Oke. Terus tapi Terus, ini apa? Ya, iya boleh, Prof. Silakan. mengenai kelompok udah ya. Iya. Oh, Ke nama-namanya udah dan topiknya udah juga. iya sudah, Prof. Nah, kemudian ada yang saya kasih tahu tadi, ini kan ini buat minggu depan ya, dikumpulkan. Nah, Human Capital, suatu buku udah saya share itu ke PJ-nya. Nah, itu Anda revisi, Anda revisi. Anda artikan, Anda ambil analisisnya, pengertiannya, pokoknya pengertian aja deh. Terjemahannya aja deh kata-kata ini. Nah, itu gunanya adalah boleh Anda kumpulkan next ya untuk minggu setelah itu. Tapi itu isinya itu Anda masukkan ke PPT. Itu maksudnya kata saya. Anda kan misalnya topik Anda apa? Anda mengenai rekrutmen. Nah, di buku itu kan ada tuh ngomongin tentang rekrutmen. Isinya itu Anda masukkan ke PPT. Itu Anda jelaskan juga nanti. Jadi sambil jalan ya, nggak bisa itu ditunda-tunda. Tapi kalau ngumpulinnya nanti nggak apa-apa, 2 minggu lagi. Ya, ngumpulnya nggak apa-apa 2 minggu lagi, tapi itu sudah mulai Anda kerjakan dari sekarang sehingga itu menjadi bahan untuk PPT Anda. Oh iya, Prof. Oke? Jadi kan itu ada 10 bab. Katanya Prof ada 167 halaman. Itu dibagi-bagi setiap orangnya itu satu kelas atau 4 kelas dari bisnis digital ini, Prof. Ya itu nanti bisa itu Anda bagi boleh, monggo aja Anda membaginya ya. Yang penting itu jadi satu buku. Jadi satu buku yang sudah diterjemahkan. Oh, jadi setelah Ya. diterjemahkan digunakan isinya untuk PPT dan resume kita Nah, semuanya. sekarang masalahnya itu kan sudah saya share satu buku. Anda kan punya PPT masing-masing judulnya ada. Nah, itu bahan itu ditambahin dengan buku yang ada di sana. Itu beda-beda pendapat, beda-beda ini ya, beda omongan kita. Ya, jadi ada dua hal. Satu adalah untuk eh, babnya masing-masing, ambil dari sana juga bahan. Yang kedua, nanti tugas itu terserah Anda membaginya PJ-PJ semuanya. Ya, yang penting satu buku itu selesai. Tapi dibikin nanti namanya. Halaman ini sampai halaman ini yang ngerjain ini, halaman ini sampai ini yang ngerjain ini. Iya, Prof. Jadi buku itu udah termasuk dari yang ketentuan referensi 4 buku dan 2 artikel Iya atau dong, namanya Human Capital. baik. Terima kasih, Prof. Ya, ya yang lain-lain kan udah ada tuh Armstrong juga harusnya sudah punya Anda. Ya, apalagi Mondi, Destler, ya, Rubin. Itu Anda udah punya itu tambah lagi ini. Ini yang saya share ke Anda. Nah, ini juga sebagai bahan untuk supaya ada lebih mendalam itu yang Anda jadikan satu buku nantinya terjemahannya. Bikin nama di situ siapa yang menerjemahkan. Oke ya. Ya, Prof. Maaf sekali lagi. Jadi untuk mengumpulkannya itu kan kata Prof 2 minggu lagi. Berarti tanggal 1 Oktober ya, Prof, untuk pengumpulan PPT dan resume juga. Iya boleh, terserah lah itu yang penting adalah bahan Anda nantinya kan kalau lama-lama nanti Anda juga ya. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi besok minggu depan jamnya sama 5 jam ini dan itu nanti
siap-siap untuk Anda kumpulkan PPT dan words-nya di dalam grup ya untuk minggu depan. Saya akan masuk besok sekali, lusa sekali lagi. Nah, kita habis itu Anda presentasi lagi. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, ya, Mbak Busteni, monggo kalau ada yang mau ditambahin. Belum ada, Prof. Oke, ntar Bu Stani juga diinin ya, diingat-ingatin aja mahasiswa. Baik, kalau nggak ada ya saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.